Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flower Family Fun di sini. Apa kabar semua? Saya harap semua sehat dan bahagia ya. Di video sebelumnya saya upload tentang Vanda gigantea berbunga. Dan salah satu pecinta anggrek ada yang tanya di kolom komentar, gimana sih tipsnya membungakan Vanda gigantea? Tapi yang di depan kita ini bukan bunga dari Vanda gigantea ya. Ini adalah bunga dari anggrek dendrobium. Cantik ya. Oke, kita balik lagi ke topiknya ya. Kalau ditanya bagaimana tips membungakan Vanda gigantea, rasanya saya ingin berbicara tentang bagaimana merawat Vanda sehingga bisa menghasilkan bunga yang cantik gitu ya kayaknya ya. Karena saya pribadi nggak punya trik untuk membungakan Vanda ataupun anggrek yang lain ya, tapi saya hanya merawat dengan sebaik-baiknya, memberikan apa yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa tumbuh dengan sehat dan akhirnya menghasilkan bunga yang cantik. Dan video kali ini saya pengen ajak pecinta anggrek, pehobi anggrek untuk ngelihat bagaimana cara saya merawat anggrek-anggrek saya, terutama Vanda ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari pecinta anggrek yang menuliskan di kolom komentar tempo hari ya. Nah, saya biasa memberikan perendaman buat Vanda. Karena pada prinsipnya Vanda adalah jenis anggrek yang sangat menyukai air. Jadi selain kita memberikan penyiraman reguler ya, kalau untuk saya menyiram sehari 2 kali karena tempat tinggal saya ini tergolong tempat daerah yang panas. Jadi tantangan juga sih ya buat mereka yang tinggal di daerah yang panas dalam merawat Vanda. Dan selain memberikan penyiraman, saya juga melakukan perendaman akarnya ya, seminggu sekali. Dan saya campurkan dengan sedikit B1. Kemudian saya juga pruning akar-akar yang kering, akar-akar yang mati untuk lebih, selain mempercantik plantnya juga membuat lebih sehat ya, karena fokus kepada akar-akar yang sehat itu yang pemupukannya dan penyiramannya. Dan memang untuk Vanda pada umumnya nggak memerlukan media tanam ya. Seperti ini ya, ini Vanda gigantea juga, alhamdulillah sangat sehat sehingga nggak memerlukan media tambahan. Dan bagaimana dengan Vanda yang lagi sakit atau Vanda yang kekeringan? Nah, itu bisa kita akali dengan yaitu tadi ya, dengan memberikan ekstra air, seperti misalnya tadi seminggu sekali kita adakan perendaman. Selain itu juga untuk yang sakit kita bisa memberikan tambahan media tanam seperti ini. Nah, ini adalah Vanda saya yang sempat rusak ya, tapi alhamdulillah sudah ada tumbuh daun yang baru setelah saya berikan media tanam tambahan. Ini adalah sabut kelapa ya. Dan memang untuk pemberian media tanam ini alhamdulillah memberikan hasil yang baik ya untuk Vanda yang lagi sakit. Terbukti ya, sekarang sudah tumbuh akar, bisa dilihat akarnya sehat. Dan otomatis plantnya juga menjadi sehat. Dan nanti setelah akarnya lebih banyak, kemungkinan kita tidak memerlukan lagi media tanam. Nah, bagaimana dengan Vanda yang sakit? Kebetulan di sini saya ada Vanda tricolor ya. Ini adalah spesies. Sebelumnya saya sudah treatment dengan memberikan perendaman ya, tapi nggak memberikan hasil yang maksimal. Kemudian saya tinggal traveling kemarin beberapa hari, kurang lebih hampir 2 minggu ya saya tinggal traveling. Keadaannya makin mengenaskan, jadi saya harus berbuat sesuatu nih. Nah,
Nggak lain saya memangkas stemnya ini. Memang kalau untuk Vanda stemnya agak lebih keras ya. Jadi saya rasa dengan gunting itu kurang. Jadi kita harus menggunakan pisau yang tajam ya, dan sebelumnya sudah disteril. Nah, inilah hasilnya ya, Vanda yang sudah saya pangkas. Saya mengurangi panjang stem supaya jalannya nutrisi itu menjadi lebih ringan ya untuk sampai kepada daun, sehingga memberikan nutrisi yang maksimal. Bisa dilihat ini ya, sangat kering, akarnya yang tertinggal pun kering ya. Jadi bisa saya bilang ini Vanda yang dehidrasi sekaligus kurang nutrisi. Nah, memang untuk perawatan Vanda yang spesies memang agak lebih rumit ya dibandingkan dengan yang hybrid. Oke, Vandanya sudah saya pangkas tadi, saya sisakan akar yang lumayan masih lebih sehat, dan inilah dia. Sekarang saya tempel di kayu kopi ya, dan rencananya akan saya gantung. Dan nggak lupa saya lilitkan dengan sabut kelapa juga. Nah, ini belajar dari pengalaman sebelumnya ya, untuk merawat Vanda yang sakit, saya memberikan media tanam tambahan. Dan biasanya untuk anggrek yang baru saya obrak-abrik ya, artinya saya pangkas, saya repotting, itu selama seminggu saya nggak kasih pemupukan dulu. Jadi hanya dengan penyiraman biasa. Nanti setelah seminggu baru kita beri pupuk secara reguler. Dan untuk Vanda biasanya menyukai tempat yang teduh ya, memang suka terang tapi lebih baik ada pelindung sehingga nggak langsung terkena sorotan sinar matahari. Dan kemudian kita berikan sirkulasi yang baik ya, banyak angin, karena Vanda memang habitatnya adalah di dataran tinggi. Ada juga sih Vanda yang di dataran rendah ya, tapi pada umumnya di habitatnya mereka hidup dengan banyak angin. Dan saya rasa itu ya dari saya, cara merawat Vanda sehingga bisa menghasilkan bunga yang cantik. Jadi kita berikan perawatan yang maksimal, kita berikan media tanam ketika dia sakit, dan kalau perlu kita pangkas panjang stemnya untuk lebih mempermudah nutrisi itu sampai kepada daun. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Wassalam.